Yakin kamu mau antar Kila ke rumah sakit? Tanya Lintang sambil menatap Kimi kurang yakin. Bisa. Bisa dong, timpal Kimi tanpa keraguan. Boleh ya. Please. Tapi, Lin, pinta Kimi dengan puppy eyes-nya. Jaiden yang tengah sarapan hanya menatap tak acuh pembicaraan antara Lintang dan Kimi. Dia melirik Kila yang juga makan bersamanya tanpa terganggu dengan rengekan Kimi. Merasa penasaran pada sosok laki-laki yang Kimi takdir, Jaiden bertanya pada Kila. Siapa nama laki-laki yang akan jadi calon papa gadunganmu itu? Bisik Jaiden. Kila mengerutkan dahi, kan papa juga kenal. Jaiden sedikit terkejut, sebelumnya dia tak pernah setertarik ini pada masalah orang lain. Namun, karena Kila mengatakan dirinya mengenal laki-laki yang tengah Kimi pepet, tiba-tiba Jaiden jadi penasaran siapa kiranya laki-laki yang mampu menaklukkan Rahayu Kimisani. Siapa? Kila menunduk, kata omnya gak boleh kasih tahu papa sama mama. Laki-laki itu bilang gitu. Heran Jaiden. Kila mengangguk membenarkan. Jaiden memikirkan satu nama, tapi dia tidak mengatakannya di depan Kila. Orang yang selalu membuat repot sesuatu padahal itu mudah hanya satu orang dikenalnya, tapi Jaiden akan pura-pura diam dan mengamati saja. Lin, biarkan saja Kila ke rumah sakit sama Kimi. Sela Jaiden di tengah perdebatan antara Lintang dan Kimi. Lintang menoleh, tapi, tuh, suami kamu aja ngebolehin. Potong Kimi dengan cepat sambil nyengir. Iya, tapi hati-hati. Putus Lintang pada akhirnya. Setelah sarapan Kimi membawa Kila pergi, tersisa Lintang dan Jaiden di rumah. Tentu saja mana mungkin Jaiden membiarkan Lintang bersantai begitu saja sebelum berangkat ke toko, dia akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Aku akan telat, Mas. Lintang mendorong dada Jaiden. Ayolah, Mas. Biarkan aku pergi. Aku mulai menyesal mengizinkan kamu kerja, terpaksa Jaiden menyingkirkan dari atas tubuh Lintang. Lintang tersenyum kecil sambil bangun, melirik Jaiden yang kini terbaring di sampingnya sambil menutup mata menggunakan lengan. Lintang menunduk, mengecup ujung hidung Jaiden. Aku harus kerja, Mas. Soalnya tanggunganku sekarang bukan hanya Kila, tapi tambah satu bayi yang sangat suka di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah. Jaiden menurunkan lengan dari mata, tersenyum tipis membalas Lintang. Iya, sekarang aku yang bapak rumah tangga kamu yang cari uang. Memang benar semua pekerjaan rumah Jaiden yang mengerjakan. Laki-laki penuh wibawa dan berkarismatik itu benar-benar menjelma menjadi suami rumahan dan membiarkan Lintang tenang saat pergi bekerja. Lintang tertawa, turun dari ranjang dan masuk kamar mandi untuk membersihkan diri. Sedangkan Jaiden membersihkan tubuh di kamar sebelah, lebih dulu selesai dan saat Lintang turun perempuan itu menemukan Jaiden yang tengah terbaring di karpet sambil memainkan ponsel. Santai sekali. Kaos dengan celana selutut, tak ada kesan rapi. Jaiden benar-benar terlihat laki-laki rumahan, suamimu penganggurannya. Mas, Nek Cica sudah nunggu. Aku berangkat dulu, Lintang mendekat, menyalimi Jaiden. Harus cuek sama pelanggan laki-laki. Peringat Jaiden. Kalau aku cuek, nanti mereka tersinggung. Protes Lintang. Kalau gitu kamu gak usah kerja. Ucapan Jaiden terhenti tatkala Lintang tiba-tiba saja menciumnya. Matanya berkedip satu kali dengan jantung berdebar. Sekali lagi Jaiden katakan, jantungnya berdebar bahkan kini pipinya terasa panas. Apa-apaan ini? Jaiden merutuk, kenapa dirinya yang dibuat salah tingkah? Harusnya kan dirinya sebagai pihak menggoda dan membuat Lintang salah tingkah. Pergi dulu ya, Mas. Lintang buru-buru berlari pergi, takut Jaiden melihat wajah malunya.
Lintang impulsif mencium Jaiden karena tidak mau mendengar ancaman laki-laki itu, tapi kini dia mulai menyesal melakukannya. Sampai di toko, Lintang menatap beberapa kotak botol minuman siap antar. Saat melihat Joko orang yang menjadi bagian jasa antar tengah memegang tangannya yang keseleo, Lintang menghirup nafas panjang dan merasa tidak punya pilihan. "Saya saja yang antar, kamu istirahat dulu," ujar Lintang sambil mengangkat satu persatu kardus. "Terima kasih, Mbak. Maaf." Joko, laki-laki berusia 18 tahun itu meringis minta maaf. "Santai aja, kok. Musibah siapa yang tahu?" timpal Lintang. Setelah semuanya selesai ditaruh di motor, Lintang segera melaju ke kantor Mega Altrio. Dia menurunkan semua kardus, membawanya masuk ke dalam kantor. Namun, baru saja Lintang menaruh kardus di atas meja, langkahnya terpaku begitu melihat seseorang yang baru keluar dari lift diikuti banyak orang di belakangnya. Jelas dari cara orang menghormati, menatap segan, juga begitu teliti mendengar setiap kata yang diucapkan seseorang itu bukan orang sembarangan. Seseorang itu tidak melihat keberadaan Lintang sebab terlalu fokus membahas sesuatu pada orang di samping, tapi walau melihat hanya dari samping demi apapun Lintang sangat mengenal kalau seseorang itu tadi pagi dia lihat tengah baringan dengan kaos dan celana selutut di karpet rumahnya. "Apa dia benar-benar suami pengangguranku?" gumam Lintang Sok, menolak percaya dengan penglihatannya sendiri. Demi mempertahankan penglihatannya, Lintang berjalan beberapa langkah ke depan guna memastikan apa dirinya salah lihat atau tidak. Namun, sayangnya Lintang tidak bisa memastikan apa-apa. Seseorang yang dia katakan mirip Jaiden sudah terlalu jauh pergi bersama orang-orang. "Mas Jaiden," gumam Lintang sambil memikirkan suaminya yang rebahan di rumah dengan kaos dan celana selututnya. Sedetik kemudian tawa Lintang pecah. "Hahaha." Lintang langsung mengatupkan bibirnya sambil meringis malu tatkala orang-orang menatap aneh dirinya. Dengan cepat Lintang membalik badan dan mengambil kardus botol minuman untuk dia bagikan pada karyawan kantor. "Terima kasih," ujar sang karyawan. "Kamu pegawai baru di toko ya? Soalnya yang biasa nganterin minumannya bukan kamu." "Bukan," timpal Lintang. "Saya kerja lebih lama dari Joko." "Oh," angguk karyawan. "Kirain." "Permisi," Lintang hendak pergi. "Kenalan dulu dong, Mbak. Saya Jenal, Mbaknya namanya siapa?" Karyawan bernama Jenal itu tersenyum sambil mengusap rambut, memperlihatkan pesona pemikat bagi para gadis-gadis. Biasanya tak ada yang lepas dari pesonanya, membuat Jenal yakin Lintang pun akan terpikat. "Lintang," timpal Lintang. Melihat reaksi Lintang yang biasa-biasa saja padahal dirinya sudah mengeluarkan pesonanya, Jenal kembali mengeluarkan jurus lain yaitu menopang dagu sambil menatap lekat ke arah objek. Tak lupa seulas senyum tipis dia sunggingkan, tak rela jika Lintang lepas begitu saja. "Nama yang cantik, secantik orangnya. Boleh tukar nomor ponsel? Siapa tahu saya mau beli minuman ke toko kamu." "Oh, boleh," angguk Lintang semangat. "Wow," sorak teman-temannya Jenal yang lain karena Lintang main setuju saja saat diajak tukar nomor oleh Jenal. Jenal tersenyum lebar sambil kembali mengusap rambut, merasa tinggi di awan karena itikadnya yang ingin mendekati Lintang disambut baik oleh si empunya. Dengan cepat Jenal mengeluarkan ponsel, lalu bersiap mengetikkan nomor ponsel Lintang. Dengan cepat Lintang mengeluarkan sebuah brosur, lalu memberikannya pada Jenal. "Ini Mas Jenal nomor ponselnya." Di brosur itu juga ada beberapa nama minuman beserta rasa dan informasi lainnya. Jika berminat pesan minumannya, Mas Jenal bisa hubungi nomor ponsel yang tertera di sana. Ekspresi sumringah di wajah Jenal retak seketika, matanya berkedip satu kali menatap sederet nomor yang tertulis di satu lembar yang dilipat 3 di tangannya.
Ini memang benar-benar nomor ponsel, tapi bukan nomor ponsel Lintang melainkan nomor ponsel toko minuman. Iya, terima kasih. Jenal tergagap. Saat Jenal mengedarkan pandangannya, bibirnya mencebik kesal karena menemukan teman-temannya tampak menahan tawa. Saat kembali menatap Lintang, senyum kaku terpaksa disunggingkan. Kalau begitu saya permisi dulu Mas Jenal, permisi mas-mas semuanya. Lintang mengangguk sopan, lalu membalik badan dan pergi. Silakan, Mbak Lintang. Serempak para karyawan menimpali. Setelah kepergian Lintang, semua orang langsung mentertawakan Jenal yang sudah kepedean karena menganggap itikadnya disambut baik oleh Lintang. Namun, ternyata Jenal terlalu percaya diri, membuat kini Jenal rasanya berharap kantor terbelah dan menelannya hidup-hidup untuk menyelamatkan wajahnya dari rasa malu. Tanpa semua orang sadari, di sudut yang tak terlihat Jaiden berdiri dengan kilat mematikan menatap Jenal. Aku sudah bilang agar kamu cuek pada pelanggan laki-laki, Lintang. Jaiden menyeringai sambil menutup panggilan telepon, lalu membalik badan dan pergi. Hingga tidak lama, Jenal dipanggil HRD. Jenal menatap orang yang baru saja memanggilnya, lalu menatap teman-temannya dengan tatapan bertanya, HRD mau apa ketemu saya? Tapi jawaban dari teman-temannya malah menggeleng tak tahu. Dengan perasaan tak nyaman, Jenal berdiri dan mengayunkan kakinya menuju ruangan HRD. Dia duduk di kursi, mendengar apa yang akan pihak HRD katakan padanya. Selamat, kamu terpilih direlokasikan ke gudang baru di Desa Gahya. Kamu akan menjadi kepala gudang di sana, sekali lagi selamat. Alih-alih senang, Jenal malah menelan ludah gugup. Dengan penuh kehati-hatian Jenal bertanya, menekan rasa horor dalam hatinya. Maaf Pak, bukannya gudang di Desa Gahya itu jauh dari kota dan tidak ada sinyal internet ya? Bahkan kalau gak salah listrik pun belum ada. Benar, ternyata kamu sangat mengenal kondisi gudang di Desa Gahya. Tak salah lagi, kamulah yang paling cocok mengelola gudang baru di sana. Mendengar sanjungan sang HRD, entah kenapa Jenal tidak merasa bangga. Sejujurnya dia ingin menolak dipindahkan ke Desa Gahya, tapi masalahnya jika menolak Jenal takut akan membuat bos tak puas dan berakhir mempersulit kinerja di kantor sini. Pak, saya tidak bisa menolak ya? Tanya Jenal dengan ekspresi nelangsa. Kamu tahu jawabannya apa? Sang HRD menimpali sambil terkekeh. Selama ini belum ada satupun orang yang berani menolak perintah. Kedua bahu Jenal langsung lemas, bibirnya mencebik dan dalam hati sudah menangis pasrah. Padahal dia baru saja menemukan belahan hatinya, sang SPG minuman bernama Lintang. Putus sudah harapan. Sore hari saat Lintang pulang ke rumah, langkahnya begitu cepat mencari keberadaan Jaiden. Lintang mencari ke semua ruangan, bahkan sampai kamar mandi pun dirinya periksa. Mas Jaiden gak ada di rumah, jangan-jangan yang di kantor Mega Alterio itu benar-benar Mas Jaiden. Monolog Lintang sambil mengerjap kaget. Kila, panggil Lintang sambil membuka pintu kamar Kila. Ya, Mama. Jawab Kila sambil mengangkat wajah dari banyaknya pensil warna di bawahnya. Papa kemana? Tanya Lintang sambil melipat tangan di depan dada. Kila duduk, menatap heran sang mama. Di halaman belakang, setiap sore papa di sana sambil menunggu mama pulang. Iya, kah? Heran Lintang. Lintang memang pulang lebih awal, sengaja karena ingin melihat Jaiden ada di rumah atau tidak. Jam kerja kantor biasanya sampai jam 5 sore dan sekarang baru jam 3, tentu saja jika Jaiden kerja di Mega Alterio harusnya sekarang Jaiden tidak ada di rumah. Ingin membuktikan sendiri dengan mata kepalanya kalau Jaiden ada di rumah, Lintang segera berjalan ke halaman belakang rumah. Langkah yang awalnya mengayun cepat perlahan melambat,
Matanya mengerjap saat benar-benar melihat Jaiden ada di halaman belakang rumah tengah menyiram tanaman. "Mas Jaiden," panggil Lintang sambil mendekat. Sudah pulang." Kaget Jaiden. Lintang memperhatikan Jaiden dari atas ke bawah balik lagi ke atas, masih dengan kaos dan celana selutut yang tadi pagi Lintang lihat waktu hendak berangkat ke toko. Lintang mengusap dagu, bergumam tak jelas dengan mata menyipit. "Bisa mirip banget, tapi kayaknya orang yang aku lihat di Mega Alterio memang bukan Mas Jaiden." "Bicara apa, sih?" Heran Jaiden karena Lintang berbicara sesuatu tapi tidak dapat dirinya dengar. "Enggak," Lintang tertawa kecil. "Nyiram tanamannya udah belum?" "Udah." Jaiden menyimpan selang. "Sore ini mau ajak kamu dan Kila jalan, jadinya aku siram tanaman agak siangan." "Benarkah?" Lintang berbinar senang. Jaiden terkekeh, mengangguk mengiyakan. "Aku mau mandiin Kila sekalian mau mandi juga." Ucapan Lintang terhenti tatkala Jaiden menarik tangannya, membuat Lintang urung berlari masuk ke dalam rumah. "Kenapa? Setelah mandiin Kila, kamu juga harus mandiin Akme PH." Jaiden tidak bisa melanjutkan ucapannya karena Lintang langsung membekap mulut, membuat Jaiden mengerjapkan mata berkali-kali. "Kalau ada Kila gimana?" judes Lintang. Jaiden mengulung senyum, menikmati tangan Lintang di mulutnya. Saat merasakan ada yang mengusap basah di telapak tangannya, Lintang langsung menarik tangan dari depan mulut Jaiden dan mengernyit saat melihat telapak tangannya benar-benar basah. Lintang melirik sengit Jaiden yang kini tergelak, memilih membalik badan dan pergi. "Iseng banget," gerutu Lintang sambil berjalan. Setelah persiapan selesai, kini Lintang, Jaiden, dan Kila sudah berada dalam mobil. Ketiganya tampak seperti keluarga bahagia, senyum menghiasi bibir masing-masing terutama Jaiden yang tak henti-hentinya mengucap syukur dalam hati karena diberi kesempatan untuk kembali bersama Lintang dan buah hatinya. "Mall?" tanya Lintang saat Jaiden masuk ke parkiran pusat perbelanjaan. "Iya," angguk Jaiden. "Apa gak sebaiknya uang kita tabung saja?" Usul Lintang hati-hati, dia tahu bagaimana kehidupan Jaiden selama ini jadi saat bicara Lintang penuh dengan kehati-hatian. "Maksudnya gini Mas, aku tahu uang kamu banyak berdasarkan ucapan Heru. Hanya saja kita gak tahu masa depan kayak apa, bisa saja kita sakit atau apa. Bukankah butuh persiapan?" "Aku paham maksud kamu," timpal Jaiden sambil melepas sabuk pengaman. "Tapi percayalah aku tidak akan kehabisan uang walau kamu ingin beli pulau pribadi sekalipun." Lintang melotot, apa gak berlebihan kalau sampai diibaratkan beli pulau pribadi. Saat Lintang dan Kila turun, Jaiden memberikan sebuah kartu pada Lintang. "Jaga-jaga kalau kamu mau beli sesuatu, soalnya Heru nelpon jadi aku harus angkat panggilan dulu. Duluan saja masuk, aku bisa cari kamu dan Kila di dalam nanti." "Mama ayo, Kila mau baju putri dongeng yang sering diceritakan Tante Kimi." Kila menggoyang-goyangkan tangan Lintang. "Oke, ayo." Lintang berjalan-jalan bersama Kimi, melihat-lihat pakaian yang cocok untuk Kila. Saat dia memasuki toko pakaian, tiba-tiba sebuah tangan mendahuluinya mengambil pakaian yang hendak dirinya sentuh. Lintang menoleh, menemukan Emberla yang kini menyeringai sinis pada dirinya. "Iyuh, pantas bau ternyata sampah masuk toko." Sinis Emberla. "Apa kamu tidak punya kaca di rumah?" tanya Lintang sambil menyeringai sinis. "Apa hubungannya?" Emberla mengernyit bingung. "Coba ngaca, sampah kok bilang sampah," kekeh Lintang. "Perempuan kurang ajar," umpat Emberla. "Kalau punya mulut tuh dijaga." Lintang merotasikan mata, menatap malas Emberla. "Kenapa kamu repot sekali menyuruh mendisiplinkan mulutku, sedangkan mulutmu sendiri malah rakus mengomentari orang?" "Kamu
Sayang, ada apa ini? Seorang laki-laki dengan perawakan pendek datang, saat berdiri di samping Amberla tingginya hanya sebatas pundak saja. Laki-laki itu merangkul pinggang Amberla mesra, tapi saat melihat Lintang sekilas ada tatapan ingin yang langsung ditutupi oleh tatapan sinis. Apa perempuan ini mengganggumu? Iya, Amberla mengangguk manja. Dia ngata-ngatain aku, Yang. Apa kamu tidak bisa melihat posisimu? Sinis sang laki-laki pendek pada Lintang. Membuat Amberla memieringai mengejek pada Lintang. Kamu sudah menyinggung kekasihku, apa kamu tidak tahu konsekuensi mengganggu milik seorang pemimpin perusahaan Mega Alterio? Mega Alterio. Ulang Lintang sambil memperhatikan laki-laki pendek di depannya. Jaiden datang. Laki-laki itu menyita perhatian Amberla hingga membuat perempuan itu hampir mengiler dibuatnya. Namun, sayangnya Amberla harus menyaksikan kalau tatapan Jaiden hanya tertuju pada Lintang, seakan orang di sekitarnya sekecil upil yang tak terlihat walau berada di dekat mata. Ya, Mega Alterio. Itu perusahaan saya. Tegas sang laki-laki pendek dengan nada sombong dan dagu terangkat angkuh. Namaku Homan, Homan Ronaldi. Jaiden mengernyit, menatap laki-laki pendek di depannya yang mengaku-ngaku menjadi dirinya. Jika laki-laki ini pemilik perusahaan Mega Alterio, lalu aku siapa? Pikir Jaiden sambil menyeringai sinis, kilat pada matanya tertangkap sang laki-laki pendek dan laki-laki itu tidak bisa untuk tidak tiba-tiba merasakan firasat buruk.